Halo Sobat Mupi, kembali lagi bersama Mimin di channel Good Movie ID. Kali ini Mimin akan melanjutkan kisah Kinan di part 40. Mungkin kalian udah nggak sabar. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, subscribe agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa, jika channel ini mencapai 10.000 subscriber, channel ini akan mengadakan giveaway. Oke dah, tanpa lama-lama, ayo kita meluncur. Gaskeun. Orang tersebut lalu melihat ke arah Nona Lin Xiaoyu dan berkata, "Nona Lin, karena pangeran kelima tidak bisa membawamu, jadi aku datang sendiri untuk mengundangmu ke kamarku." Kemudian ia pun menyerang Lin Xiaoyu dengan jurus Left Hand of the Demonic Rock. Lin Xiaoyu kemudian berteriak meminta tolong kepada Kinan. Kinan pun dengan gercep menahan serangan orang tersebut. Merasa jika kekuatan Kinan yang besar karena mampu menahan serangannya dengan mudah, orang itu pun kembali berkata, "Seperti yang diharapkan dari Kinan, orang yang membuat tua penguasa besar memperebutkannya. Tetapi kau sudah menyinggung orang-orang yang seharusnya tidak kau singgung, dan saat tanah mistik Martial Ancestor terbuka, aku pasti akan mengambil nyawamu." Kinan hanya menatap orang itu dan bergumam, siapa yang seharusnya tidak disinggung. Setelah kepergian orang itu, Lin Xiaoyu pun segera menanyakan keadaan Kinan. "Saudaraku, apa kau baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja," balas Kinan. Kemudian sang tetua datang menghampiri Kinan lalu berkata, "Kinan, berita bahwa kau akan berpartisipasi dalam kontes tanah mistis Martial Ancestor tidak bisa disembunyikan lagi. Jadi ayo kita berangkat ke kota Seisid sekarang." Mereka pun segera bergegas pergi ke kota Seisid. Singkat cerita, mereka pun tiba di kota Seisid. Terlihat sudah banyak peserta yang hadir di sana. Melihat Kinan yang telah tiba di tempat itu, orang-orang langsung melihat ke arah Kinan. Kemudian, Kinan pun jadi pusat perhatian mereka. Mereka kemudian berkata, "Kinan juga ada di sini. Dia jenius yang menarik petir tribulasi sepanjang 999 jang." Setelah itu, orang misterius yang berseteru dengan Kinan pun datang juga ke tempat tersebut. Diketahui orang itu bernama Xiao Feng Feng. "Xiao Feng Feng juga di sini," katanya dia menantang Kinan saat berada di kerajaan Maple. "Aku tidak tahu siapa di antara mereka yang lebih kuat," ucap kerumunan yang mengetahui konflik antara Feng Feng. Feng Feng dan Kinan pun langsung saling adu pandang seperti akan melakukan pertarungan. Namun ketika situasi mulai memanas, para murid dari Tanah Suci Fei yang pun telah tiba di tempat itu. "Lihat, orang-orang dari Tanah Suci Fei yang juga di sini," ucap kerumunan. Melihat jika yang datang adalah Xiao Xiyin dan Xiao Xi, Kinan kemudian bergumam, "Situasi ini mungkinkah?" gumamnya. Dan tanpa diduga, Jiang Bilan juga ternyata ada bersama mereka. Jiang Bilan langsung menyapa Kinan dengan berkata, "Rekan kultivator Kinan, aku sudah lama tidak melihatmu. Aku sangat merindukanmu akhir-akhir ini." Ternyata benar, itu dia, wanita ini benar-benar tidak ada kapoknya, gumam Kinan. Jiang bilang, kemudian melanjutkan perkataannya kembali. "Rekan kultivator Kinan, aku khawatir kontes tanah mistis Martial Ancestor ini tidak hanya menekan pemahaman seseorang dan lain-lain, tetapi kekuatan nyata para peserta. Aku memiliki harapan tinggi untuk kekuatanmu. Aku juga ingin tahu trik apa lagi yang akan kau mainkan kali ini," balas Kinan. "Kau akan segera mengetahuinya," ucap Jian Bilan kembali. Singkat cerita, tetua pemandu pun segera memberikan pengumumannya. "Para rekan kultivator, sebelum tanah mistis Martial Ancestor dibuka, aku akan menjelaskan satu hal. Menurut catatan sejarah, setelah segel kuno dari tanah mistis Martial Ancestor dibuka, sesuatu yang tidak diketahui akan terjadi. Dan diharapkan para rekan kultivator yang memasuki tanah mistis tidak akan pernah menyentuh segel tersebut. Setiap peserta yang memasuki tanah mistis Martial Ancestor akan diberikan lencana segitiga. Saat lencana dicuri, peserta tersebut akan tereliminasi. Sementara itu, hanya mereka yang memiliki 8 lencana yang dapat melanjutkan ke tengah pulau dan mengaktifkan patung batu untuk mendapatkan pertemuan keberuntungan Martial Ancestor. Setelah tetua pemandu membagikan lencana tersebut, ketua dari setiap tanah suci pun memberikan token transmisi suara untuk setiap muridnya. "Ini adalah token transmisi suara. Kalian harus tetap berhubungan satu sama lain setelah tiba di pulau itu." Di sini Jiang Bilan pun mulai berulah lagi dengan menghasut para peserta lain. "Semua rekan kultivator yang hadir di sini, aku ingin membagikan token transmisi suara kepada kalian semua. Saat tanah mistis Martial Ancestor
Diaktifkan, tolong hubungi aku punya tawaran bagus untuk kalian semua dengan hadiah yang luar biasa. Ia pun kemudian membagikan token transmisi suara kepada semua peserta. Tentu saja para peserta yang lain yang mendengar tawaran menggiurkan dari Jian Bilan pun dengan semangat mengambil token tersebut. Aku akan mengikuti tawaran ini. Aliansi bisnis benar-benar murah hati seperti biasanya, ucap mereka. Kinan yang merasakan firasat buruk lalu bergumam. Metode Jiang Bilan ini benar-benar luar biasa. Tunggu, orang itu. Zhao Fang juga sangat geram kepada Jiang Bilan. Ia bergumam, dasar jalang. Beraninya kau macam-macam dengan Kinanku, ucapnya. Melihat kehadiran Zhao Fang, Kinan seketika terkejut. Sial, kenapa Zhao Fang sesaat itu mengikuti tanah mistis Martial Ancestor? Gumam Kinan. Setelah itu Kinan lalu mendengar seseorang bertanya padanya. Kinan, apa kau baik-baik saja? Ucap suara tersebut. Seketika Kinan kembali bergumam. Aneh, kenapa aku seperti mendengar suara Putri Miao Miao? Setelah Kinan mencari sumber suara, ternyata tebakannya benar. Putri Miao Miao juga ternyata mengikuti kompetisi kali ini. Ia menyamar dan menekan basis kultivasinya. Itu benar-benar dia, bukankah dia sedang sibuk dengan alkimianya? Kinan kemudian bertanya, Putri Miao Miao, kenapa kau ada di sini? Pak tua duanmu bilang, Jiang Bilan akan mencoba mengganggumu di sini, jadi aku datang kemari. Jawab Putri Miao Miao. Ia lanjut berkata lagi, tapi jangan salah paham, putri ini tidak mengkhawatirkanmu. Hanya karena kau adalah pelayanku, tidak ada yang bisa menggertak kecuali aku. Dia benar-benar protektif seperti biasa. Gumam Kinan sambil tersenyum. Apa yang kau tertawakan? Balas Putri Miao Miao melihat ekspresi Kinan. Kinan lalu berkata, bukan apa-apa, karena kau sudah ada di sini, kita akan bekerja sama untuk memberi mereka pelajaran. Aku akan mengurusnya, ucap dari Putri Miao Miao. Kemudian tetua pemandu pun mengingatkan lagi para murid dengan berkata, semua kultivator, ingat bahwa hanya 24 spot yang bisa memasuki tanah mistis. Jika kalian memaksa masuk saat kuotanya sudah penuh, kalian akan terbunuh oleh larangan pulau. Setelah peringatan tersebut, mereka pun segera bergegas pergi. Singkat cerita, Kinan telah tiba di tanah mistis Martial Ancestor. Tidak lupa ia langsung menanyakan kabar rekannya menggunakan token transmisi suara. Liongkai, bagaimana kondisi kalian? Jika kalian punya pertanyaan, segera sampaikan melalui transmisi suara. Tidak ada masalah, ucap Liongkai. Kemudian Putri Miao Miao datang menghampiri Kinan. Kinan, Putri, apa kau sudah mengunci posisi Jiang Bilan? Tanya Kinan. Belum, aku menggunakan metode rahasia untuk menekan basis kultivasiku ke ranah Martial King. Jadi tidak mungkin melakukan pencarian skala besar. Tapi ini adalah token transmisi suara yang sebelumnya didistribusikan oleh Jiang Bilan dan kita bisa mendengar berita tentangnya. Jawab Putri Miao Miao. Kemudian Kinan dan Miao Miao mendengarkan rencana Jiang Bilan melalui token suara tersebut. Jiang Bilan di sini berkata, rekan kultivator, seperti yang kalian semua ketahui, hanya ada 3 peserta yang akan mendapat keuntungan di tanah mistis Martial Ancestor. Tapi jika kalian ingin mendapatkan posisi itu, aku khawatir itu tidak akan mudah karena peserta yang ikut bersaing di sini adalah aku, Xiao Fengfeng, Xiao Ziyi, Jiao Zi, dan Kinan. Tolong jangan marah. Aku mengatakan ini karena ingin bekerja sama dengan kalian dan mendapat situasi saling menguntungkan. Sejujurnya, aku punya konflik dengan Kinan. Jika kalian bersedia memberitahuku, aku akan memberi kalian masing-masing 3 senjata raja sebagai imbalan. Aku harap kalian semua bisa bekerja sama denganku dan mengalahkan Kinan. Aku akan menunggu kedatangan kalian di tengah pulau. Setelah mendengar rencana Jiang Bilan, Kinan langsung pergi ke tengah pulau untuk menemui Jiang Bilan. Trik ini lagi, ayo kita pergi ke tengah pulau, ucap Kinan. Namun sesampainya di tengah pulau, Kinan merasa ada yang aneh. Ia lalu bergumam. Aneh, kenapa aku merasa ketiga patung itu hidup? Apakah mereka berkaitan dengan malapetaka yang disegal di pulau ini? Lupakan saja, kita urus masalah ini nanti. Pertama-tama aku harus mengurus Jiang Bilan dulu. Setelah Kinan turun, tidak disangka Jiang Bilan langsung menyebut Kinan. Rekan kultivator Kinan, kau akhirnya datang. Tanpa basa-basi, Kinan langsung menyerang Jiang Bilan. Namun Jiang Bilan menahan serangan Kinan menggunakan perisai yang bernama Guardian Light. Jiang Bilan lalu berkata, rekan kultivator Kinan, kenapa kau sangat ingin menyerangku?
Sedangkan Kinan saat ini masih terkejut karena serangannya tidak berefek apapun. Apa? Seranganku tidak berefek? Apa itu? Gumam Kinan. Kinan yang masih dalam keterkejutan, ia lalu diserang oleh Jiao Ziyi dan Xiao Peng Peng. Kinan, kamilah lawanmu, ucap mereka. Namun Putri Miao Miao dengan cepat memblok serangan mereka berdua, yang membuat mereka terpukul mundur. Jiang Bilan yang melihat jika ada Putri Miao Miao yang melindungi Kinan, ia kembali berkata, Putri Miao Miao, rekan kultivator Kinan, kau benar-benar tidak mudah. Putri Miao Miao sampai bersedia menekan basis kultivasinya ke Martial King hanya untuk mengikutimu ke tanah mistik Martial Ancestor. Tapi Kinan tak mendengarkan bacotan dari Jiang Bilan. Dengan cepat Kinan kembali menyerang Jiang Bilan. Berhenti bicara omong kosong. Kau pikir pelindung semacam itu cukup untuk menahan seranganku? Ucap Kinan. Jiang Bilan kembali menahan serangan Kinan menggunakan perisainya. Namun, kali ini perisai itu hancur oleh serangan Kinan. Kinan yang berhasil menghancurkan perisai Jiang Bilan lalu bergumam. Ternyata tebakanku benar. Titik lemahnya adalah ujung atasnya. Jiao Ziyi yang melihat Jiang Bilan akan ditebas oleh Kinan, ia berteriak kepada kakaknya yaitu Jiao Zi. Kak, jika kau tidak menyelamatkannya, aku akan mati di depanmu. Jiao Zi pun seketika langsung menahan serangan Kinan, hanya menggunakan tangan kosong. Kinan lalu berkata kepada Jiao Zi. Jiao Zi, ucap Kinan. Rekan kultivator Kinan, aku terpaksa melakukan ini. Aku harap kau bisa mengerti. Jawab Jiao Zi. Dirasa ada kesempatan untuk menghindar dan menjauh dari Kinan. Jiang Bilan langsung melompat ke belakang sambil berkata, Terima kasih saudara Jiao Zi, rekan kultivator Kinan. Aku sudah menyiapkan hadiah untukmu dan sekarang aku akan memberikannya. Lalu Jiang Bilan menggunakan tekniknya untuk melepas segel dari para patung. Seketika, ketiga patung pun bereaksi terhadap mantra yang digunakan Jiang Bilan. Ketiga patung itu pun mengeluarkan cahaya yang bahkan sampai menembus langit. Para murid yang lain yang melihat fenomena tersebut dari kejauhan lalu berkata, Getaran apa itu? Ada energi besar yang berkumpul di depan sana. Apa Jiang Bilan ingin membuka segel pulau ini? Ayo kita lihat. Sesampainya di tengah pulau, di mana kejadian tersebut terjadi, para murid yang baru saja tiba sangat terkejut dengan apa yang mereka lihat. Jiang Bilan, apa-apaan ini? Ucap mereka. Jiang Bilan pun menjawab perkataan mereka dengan berkata, Para rekan kultivator, tidak usah panik. Biarkan aku menjelaskannya. Beberapa ratus tahun yang lalu di tempat ini, seorang kultivator bernama Demonicord Highness diampit oleh dua tanah suci di sini karena dia membunuh banyak murid mereka. Demi melarikan diri dari kejaran dua tanah suci, dia memilih untuk menyegel dirinya sendiri, menyebabkan dirinya tertidur lelap dan membentuk pulau ini. Semua kultivator yang jatuh di pulau ini akan menjadi makanan bagi Demonicord Highness dan membantunya membentuk kembali tubuhnya. Kalian tenang saja, karena saat ini segelnya tidak terbuka sepenuhnya. Alasan kenapa aku membuka sebagian segelnya adalah untuk meminjam energinya. Putri Miao Miao yang merasa jika akan ada sesuatu yang berbahaya untuk Kinan, ia pun meminta Kinan untuk lari. Kinan, lari, ucap Putri Miao Miao. Namun di sini Jiao Ziyi mengeluarkan Martial Soul miliknya dan menyerang Putri Miao Miao. Jangan menghalangiku bodoh, ucap Jiao Ziyi. Putri Miao Miao yang belum siap menerima serangan tersebut pun harus dibuat mundur oleh Jiao Ziyi. Kinan berteriak, Miao Miao. Ucap Kinan khawatir kepada Putri Miao Miao. Namun ternyata Feng Feng telah siap dengan serangannya yang mengarah ke arah Kinan. Lebih baik kau urus dirimu sendiri terlebih dahulu. Martial Soul Kun Feng. Ia mengeluarkan Martial Soul miliknya dan Martial Soul-nya tersebut yang berbentuk burung langsung mencengkram tubuh Kinan. Sial, ini jebakan. Gumam Kinan yang tersadar jika dirinya telah berhasil dijebak. Rekan satu tim Kinan yang melihat Kinan dalam bahaya, ia berteriak, Dasar bajingan, lepaskan saudara Kinan. Di sisi Bilan, dirinya saat ini tengah mengumpulkan energi yang dikeluarkan oleh ketiga patung. Ia pun merafalkan mantranya. 9 langit dan 10 bumi, iblis abadi, Great Uprise Yushin, misteri tanpa batas. Namun Kinan tidak mau menyerah begitu saja. Ia lalu merafalkan mantra juga untuk mengeluarkan inti emasnya. Inti emas berpola naga, misteri tanpa batas,
Semua makhluk di langit dan bumi, hanya aku yang mendominasinya. Setelah Kinan berhasil mengeluarkan inti emasnya, Feng Feng pun langsung panik. Gawat! Ucap Feng Feng. Kinan lalu menatap ke arah Jiang Bilan dan berkata, Jian Bilan, mari kita selesaikan keluhan di antara kita hari ini. Namun di sini Zhao Ziyi dan Xiao Peng Peng langsung menyerang Kinan. Kinan, lawanmu adalah kami, ucap mereka berdua. Tapi hanya dengan satu gerakan, mereka berdua berhasil dikalahkan oleh Kinan. Kinan terus melangkah menuju Jiang Bilan, seakan amarahnya yang sudah tidak bisa ditahan lagi terhadap Jian Bilan. Kalian berdua saja, sama sekali bukan lawanku. Dan memanggil pedang ranah rajanya dan bersiap untuk menebas Jiang Bilan. Datanglah pedang. Namun, sekali lagi, ketika Jiang Bilan akan ditebas oleh Kinan, Zhao Ziyi meminta kakaknya untuk menyelamatkan Jiang Bilan. Kinan yang sudah muak dan kesal pun ia berteriak dengan diselimuti oleh aura yang mengerikan yang keluar dari tubuhnya. Nyahlah dari sini, ucap Kinan. Kemudian inti emas Kinan pun membentuk sebuah naga raksasa yang sangat menakutkan, sehingga angin yang ditimbulkan bahkan sangat kuat dan mampu mementalkan Zhao Ziyi dan Xiao Feng Feng. Xiao Feng Feng pun di sini berkata, kekuatan inti emasnya memang luar biasa. Tidak hanya sampai di situ, Kinan lalu menggunakan jurus Heavenly Dragon Roar. Seketika mereka berdua menutup telinga karena rasa sakit dari jurus Kinan yang bagaikan teriakan naga. Kinan lalu menyerang mereka berdua. Matilah, ucap Kinan. Di sisi lain, tampak Jiang Bilan sangat kesal. Ia kemudian mulai mengaktifkan Upray Formasi Iblis Penghancur. Perubahan langit, formasi 4 Iblis Penghancur. Setelah aktif, terlihat Kinan dikurung di dalamnya. Miao Miao pun berteriak, selamatkan dia! Tidak bisa, serangan kami dipantulkan kembali oleh formasinya, ucap dari rekan timnya Kinan. Melihat semua orang tidak bisa menyelamatkan Kinan, di sini Jiang Bilan pun berkata, formasinya sudah lengkap, tidak akan ada seorang pun yang bisa menyelamatkannya. Kinan, bahkan inti emasmu yang menentang hukum itu akan dihancurkan hari ini. Kemudian inti emas Kinan pun ditekan, hal tersebut membuat Kinan terdesak. Namun di sini Kinan melihat ke arah Jiang Bilan dan berkata, ini, api macam apa ini? Itu benar-benar bisa membakar inti emas berpola nagaku. Akan tetapi Putri Miao Miao mengetahui jika formasi 4 iblis itu sangat berbahaya untuk Kinan. Ia lalu berkata, gawat, formasi 4 iblis penghancur itu khusus digunakan untuk membunuh ahli martial highness di zaman kuno. Meskipun itu lebih lemah sekarang, tapi itu sudah cukup untuk menangani inti emas berpola naga. Zhao Ziyi pun tertawa puas. Hahaha, Kinan, siapa suruh kau meremehkan Jiang Bilan? Kau pantas mendapatkannya, ucap Zhao Ziyi. Tapi di sini Kinan tidak takut dengan gertakan semacam itu. Ia pun berteriak lalu mengaktifkan Blazing Sun Golden Armor. Kau pikir hanya dengan api semacam ini cukup untuk menyakitiku, ucap Kinan. Jiang Bilan kemudian berkata lagi, formasi 4 iblis penghancur tidak akan bisa dihancurkan dengan mudah. Seketika Kinan pun langsung muntah darah dibuatnya. Putri Miao Miao yang mengkhawatirkan keadaan Kinan, ia lalu berteriak, Kinan cepat gunakan tokennya. Apakah mereka layak membuatku menggunakan tokennya? Jawab Kinan. Di sini, Feng Feng yang melihat Kinan masih mampu bertahan, ia lalu mengeluarkan Atavistic Vital Lure untuk memanggil kodam penguasa kota Slaughter. Dan hal tersebut membuat segel Dominic Highclass Core terpacu yang membuat Jiang Bilan sedikit panik. Atavistic Vital Lure, Kinan kau harus mati hari ini, ucapnya. Kodam penguasa kota Slaughter pun bersiap menyerang Kinan. Setelah membidik Kinan, ia pun segera menyerang Kinan dengan serangan yang sangat kuat. Matilah. Namun Kinan masih belum kalah begitu saja. Ia lalu menggunakan teknik mata kiri God of War untuk memblok serangan dari kodam penguasa kota Slaughter. Ketika serangan dari penguasa kota Slaughter pun hancur, Zhao Fang yang melihat kehebatan Kinan, ia semakin tergila-gila kepada Kinan. Seperti yang diharapkan dari pria yang kusuka, gumamnya. Di sisi lain, Jiang Bilan kemudian memerintahkan Xiao Feng Feng dan Zhao Ziyi untuk segera membunuh Kinan. Mereka berdua seketika menyerang Kinan secara bersamaan. Xiao Feng Feng, Zhao Ziyi, bunuh dia sekarang. Sedangkan si Zhao Fang sepertinya ia tengah merencanakan sesuatu. Ia lalu bergumam, Junior Kinan,
Orang-orang tidak tahu malu itu mengepungmu sekarang. Tapi jangan khawatir, senior pasti akan menyelamatkanmu nanti. Tapi sebelum itu, kau harus mengkonsumsi pil ini dulu. Gumamnya sambil memegang pil pembuat jatuh cinta. Kembali ke pertarungan, Kinan di sini kemudian menggunakan teknik lonceng penenang hati dan pengusir iblis, yang membuat Si Yi dan Feng Feng kembali merasa kesakitan di telinganya. Zhao Fang yang melihat ada kesempatan lalu melemparkan pil jatuh cinta itu kepada Kinan. Sekarang, dengan pil cinta tanpa akhir seumur hidup ini, Kinan akan jatuh cinta pada aku, gumamnya lagi. Namun ternyata Kinan mengetahui niat busuknya tersebut. Kinan lalu membelah dua pil itu dan melemparkannya kepada Si Yi dan Feng Feng, yang membuat mereka berdua seketika jatuh cinta kepada Zhao Fang. Zhao Fang tersenyum begitu menjijikan. Pasti akan ada konspirasi. Kalau begitu, aku akan memberikannya kepada kalian berdua, ucap Kinan. Ketika Jiao Ziyi dan Feng Feng pun mengejar Zhao Fang. Kinan merasa untung karena bisa menghalau pil tersebut. Kalau enggak ya begitulah. Untung saja pil ini tidak menembus tubuhku, ucap Kinan. Jiang Bilan kemudian di sini berkata lagi, Kinan, aku tidak menduga bahkan formasi 4 iblis penghancur ini tidak bisa menghancurkan inti emasmu. Kalau begitu, aku akan bertarung dengan jujur melawanmu. Aku ingin melihat seberapa kuat kau, balas Kinan. Kinan, aku akan sangat terintimidasi jika kau dalam kondisi kekuatan penuhmu. Tetapi tidak mungkin kau bisa menandingi kekuatanku dalam keadaanmu yang sekarang, ucap Jiang Bilan lagi. Rekan satu tim Kinan pun di sini menanggapi ucapan Jiang Bilan. Saudara Kinan, kami akan membantumu membunuhnya. Jiang Bilan kemudian berkata lagi, sambil mengeluarkan Martial Soul miliknya yang ternyata Jiang Bilan memiliki Martial Soul level Swan tingkat 8 yang membuat semua orang terkejut. Bahkan jika kalian maju bersama, itu tidak akan mengubah hasilnya. Martial Soul Jiang Bilan sebenarnya level Swan tingkat 8. Putri Miao Miao memperingati Kinan, awas Kinan. Dan secara mengejutkan, Kinan ditusuk oleh rekan satu timnya. Tubuh Kinan pun seketika mendapatkan luka yang cukup patah. Jian bilang dengan tawa liciknya, lalu berkata, bunuh dia. Seketika para rekan satu tim Kinan pun mencoba untuk menebas Kinan. Kinan di sini berkata, dasar hina dan tidak tahu malu, kau mempengaruhi pikiran mereka. Dengan amarah yang memuncak, Kinan pun akhirnya bisa menyadarkan rekan satu timnya. Rekan satu timnya pun berkata kepada Kinan, saudara Kinan, apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Namun tiba-tiba Jiang Bilan langsung menyerang Kinan secara mendadak yang membuat Kinan terkena telak serangan tersebut. Hahaha, Kinan, betapa menyentuhnya kau yang begitu peduli pada teman-temanmu dan menaruh semua perhatianmu untuk menyelamatkan saudara junior dan seniormu. Tapi jangan lupa aku masih di sini, ucap Jiang Bilan. Merasa puas karena berhasil melukai Kinan. Putri Miao Miao merasa geram kepada Jiang Bilan. Ia kemudian berkata, Jiang Bilan, jika kau berani menyakiti Kinan lebih jauh lagi, aku akan mengubur aliansi bisnis bersama dengan mayatmu. Benarkah? Kalau begitu, aku akan membunuhnya di depanmu, balas dari Jiang Bilan. Kinan yang masih terluka kemudian mengeluarkan martial God of War-nya yang membuat Jiang Bilan langsung terkejut. Seketika, ini Martial Soul level 1 tingkat 10. Kinan pun berteriak, terimalah kematianmu. Kinan mencoba menyerang Jiang Bilan. Jiang Bilan seketika panik. Gawat, Martial Soul-ku ditekan. Kinan berkata lagi, di sini sambil menghajar Jiang Bilan. Mari kita hitung pukulan ini untuk diriku, yang ini untuk saudaraku, dan pukulan ini untuk semua orang yang ada di sini. Jiang Bilan yang babak belur sampai tersungkur oleh pukulan Kinan. Kinan kemudian berkata kepada Jiang Bilan yang sudah babak belur, orang yang kejam sepertimu akan dikutuk oleh langit dan bumi. Seketika Kinan mengeluarkan pedangnya dan bersiap untuk menebas Jiang Bilan. Aku akan segera mengirimmu ke neraka, ucap Kinan. Jiang Bilan yang sudah babak belur kemudian secara terbata-bata menjawab perkataan Kinan. Kinan, kau akan membayarnya. Lalu Jiang Bilan mengeluarkan jimat transmisi suara. Jimat tersebut pun menghisap basis kultivasi rekan
tim Kinan dan murid yang lainnya. Namun di sini Kinan tersenyum kecil. Kinan bergumam, ingin memanggil seorang ahli. Memangnya cuma kau saja yang bisa memanggil ahli. Seketika, Master dari Jiang Bilan pun datang ke tempat tersebut. Jiang Bilan kemudian berkata, "Master, bunuh dia. Dia adalah ancaman. Kita tidak boleh membiarkannya hidup." Kinan yang masih tenang pun dan tidak gentar oleh gertakan tersebut, ia kemudian berkata, "Ingin membunuhku hanya dengan klon dari Martial Highness? Sungguh konyol." Kinan kemudian mengeluarkan jurus andalannya yaitu Heavenly Accumulating Strike untuk membunuh Jiang Bilan. Jiang Bilan pun kemudian berteriak, "Master, tolong aku!" Cloning dari Master Jiang Bilan pun kemudian menahan serangan Kinan. "Kau cari mati ya," ucap Master Jiang Bilan. Master Jiang Bilan melanjutkan perkataannya, "Martial Soul level 1 tingkat 10. Tidak heran kau bisa mengalahkan muridku. Tapi sayangnya, hari ini adalah hari kematianmu," ucap dari Master dari Jiang Bilan. Ia pun segera menyerang Kinan dengan cepat. Tetapi serangan tersebut berhasil diblok oleh jurus yang tidak diketahui. Kemudian seseorang pun berkata, "Brengsek, beraninya kau macam-macam pada penerusku." Kinan mengetahui jika suara tersebut adalah suara dari Kaisar Pembunuh. Namun ternyata malah ada salah satu patung yang bergetar. Kemudian Master dari Jian Bilan pun berkata, "Demonic Court Highness, kekuatanmu belum pulih sepenuhnya dan kau berani bersikap arogan. Memangnya kenapa jika belum pulih? Kau hanyalah kesadaran ilahi dan kau berani bersikap angkuh di hadapanku," jawab dari patung tersebut. Kemudian patung tersebut pun menyerang Jian Bilan dan masternya. Kemudian Master dari Jiang Bilan pun berkata lagi, "Demonic Court Highness, beraninya kau bersikap sombong di hadapanku. Hari ini hanya kesadaran ilahiku yang datang ke sini. Saat diriku yang asli datang, bahkan jika kau lari ke ujung dunia, kau tidak akan bisa lari dari kematian," ucap dari Master Jiang Bilan dan mereka pun kabur. Kinan yang mencoba menghentikan Jiang Bilan tetapi sudah terlambat. Melihat Jiang Bilan yang berhasil kabur, di sini Kinan pun bergumam, "Sial, aku membiarkannya lari. Kali ini dia beruntung." Kemudian ia mencakupkan kedua tangannya dan menghadap patung tersebut. "Terima kasih atas bantuanmu, senior." "Bocah, kalau kau mau berterima kasih, serahkan tubuhmu padaku," ucap patung tersebut. "Kinan, lari!" ucap Putri Miao Miao memperingati Kinan. Namun tiba-tiba Putri Miao Miao terkena serangan dari patung tersebut. Patung itu kemudian berkata lagi, "Mau lari? Tidak ada seorang pun yang bisa lari dari pulau ini. Kalian semut harus tetap di tempat kalian berada dan biarkan aku melahap kalian semua. Jika tidak, aku akan memastikan kalian menderita." Kinan kemudian sangat marah melihat Putri Miao Miao terluka. Ia lalu berkata lagi, "Demonic Court Highness, yang ingin kau telan adalah aku, tidak ada hubungannya dengan mereka. Lepaskan mereka, atau aku akan meledakkan diriku." Kemudian patung tersebut pun menjawab lagi, "Anggap diri kalian beruntung dan segeralah pergi dari sini." Kinan kemudian melirik ke arah Putri Miao Miao dan menggunakan suara batin. "Putri, kau bawa mereka pergi duluan. Aku sudah memanggil Kaisar Pembunuh untuk datang ke sini." Putri Miao Miao pun menuruti ucapan Kinan. Ia kemudian berkata kepada Liang Kai, "Liang Kai, kalian ikut bersamaku. Demonic Court Highness ini tidak akan bisa menyakiti Kinan." Liang Kai pun bertanya, "Apa?" Putri Miao Miao kemudian melirik ke arah patung tersebut. "Kau akan segera mengetahuinya." Patung tersebut pun merasa curiga kepada Putri Miao Miao. Kemudian patung itu bergumam, "Mengapa gadis kecil itu menatapku dengan rasa kasihan di matanya? Apa dia pikir aku tidak akan bisa mengatasi tahap puncak Martial King? Sungguh lelucon yang tidak mungkin." Kinan kemudian di sini berkata kepada patung tersebut, "Demonic Court Highness, meskipun kau sudah membantuku barusan, aku sarankan agar kau tidak memiliki ketamakan akan tubuhku. Jika tidak, kesulitan yang kau tahan selama 100 tahun akan hancur." Mengancamku dengan sombong. Mungkinkah dia menggunakan beberapa cara untuk menginformasikan tanah suci Azure Dragon? Ucap dari patung tersebut. Kemudian patung tersebut pun melancarkan sebuah cahaya ke langit, lalu berkata, "Hahaha,
Kau pikir aku tidak tahu trik kecilmu? Sekarang bahkan master puncak dari 2 tanah suci tidak akan bisa menemukanmu. Ucap patung tersebut. Orang yang akan datang nanti bukanlah seorang yang mampu kau hadapi. Jika kau membiarkanku pergi sekarang, aku tidak akan mengungkapkan apa yang kau lakukan. Gertak Kinan kembali kepada patung tersebut. Namun patung tersebut tidak mempan digertak oleh Kinan. Ia kemudian berkata lagi, aku ingin melihat apakah di domain bawah ini ada orang yang bisa menghadapiku selain dari 2 Holy Master. Berhentilah bicara omong kosong, aku akan memurnikan dan menelan tubuhmu sekarang, ucap dari patung tersebut. Patung tersebut pun kemudian menelan jiwa Kinan.